Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama, terhormat dan sama-sama kita memuliakan orang tua kita, guru kita, Ustaz Haji Muhammad. Yang terhormat dan sama-sama kita memuliakan guru kita, Ustaz Ahmad Raden Fauzan MPD. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Terhormat dan memuliakan Ketua DKM Masjid Jami Al-Istiqomah Bapak Ustaz Ahmad Mujiti beserta jajaran, para bapak-bapak haji, para sesepuh yang kami hormati, serta bapak-bapak jamaah serta remaja yang kami cintai. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan karunia, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga kita dapat mengumpulkan kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan thalabul ilmi di setiap minggu pagi atau di setiap subuh Ahad. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita diterima dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam tercurah selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, serta sahabatnya, dan mudah-mudahan insya Allah sampai kepada kita selaku umatnya, yang insya Allah selalu senantiasa istiqomah menjalankan ajaran-ajaran dan sunnah-sunnahnya. Kemudahan telah nanti kita mendapatkan syafaat uzma, syafaat yang kita dapatkan nanti di yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah taklim subuh Masjid Jami Al-Istiqomah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih dapat menghadiri kegiatan taklim. Dan untuk taklim minggu depan, insya Allah seperti biasa yang akan mengisi guru kita Bapak Kiai Haji Dr. Andes Ahmad Yani Firdaus dari Sawangan. Mudah-mudahan kita dapat menghadirinya, dan mudah-mudahan guru-guru kita diberikan kesehatan yang prima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, apabila jamaah ada yang ingin melihat kajian kita, bisa dilihat di channel YouTube-nya. Ya, misalkan ingin melihat kajian yang telah diisi oleh Bapak Ustadz Fauzan, bisa diketik saja Ustadz Fauzan RA, nanti bisa kelihatan di YouTube-nya bahwa gambar masjidnya ada. Jadi kita pakai media sosial YouTube ini buat inget-ingetan kita. Soalnya kita udah tua, kadang-kadang ngajinya lupa lagi. Dan itulah beberapa pengumuman dan informasi. Dan mengenai celengan kurban, alhamdulillah sudah ada 12 anggota
Ya insya Allah kalau misalkan 2 anggota lagi udah jadi 2 grup. Barangkali bapak-bapak yang ingin berminat untuk jaringan kurban bisa langsung menghubungi ke pengurus Masjid Jami Al-Istiqomah. Ya itulah beberapa pengumuman dan atau informasi. Dan seperti biasa, marilah sama-sama kita buka ngaji kita dengan membaca beberapa salawat kepada Nabi. Mudah-mudahan dengan pengaruh salawat kepada Nabi, Allah mudahkan kita jadi ilmu yang bermanfaat dan berguna baik di dunia dan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya akrama khalqi mani man aludu bi siwaka inna quluni wa bisi wa amami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya nasulata min jannatin adubat innal kaba'ira fi ghufranika lamani. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Kurang lebihnya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa azim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ma'ad. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ya, sama-sama kita muliakan dan kita hormati guru kita, orang tua kita, Ustaz Haji Muhammad. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan lahir batin untuk senantiasa membimbing kita semuanya. Ustaz Muhammad selaku DKM Masjid Istiqomah beserta jajarannya, mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan sehat lahir batin dan kemudahan di dalam mengurus Masjid Istiqomah yang kita cintai. Taukur selaku MC ya, mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan sehat lahir batin. Juga para jamaah semuanya, para bapak haji, para tokoh masyarakat, para aparatur pemerintahan, bapak RT RW, semuanya yang hadir di sini. Yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'lim dan hormat saya. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hingga sampai detik hari ini Allah masih menganugerahkan pada kita nikmat iman Islam sehat walafiat, sehingganya kita dapat menghadiri dan mudah-mudahan istiqomah di dalam mengikuti kegiatan ta'lim di subuh pagi setiap hari Minggu. Mudah-mudahan segala upaya langkah kami kita semuanya menuju tempat ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi
Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, hingga seluruh umatnya termasuk kita yang ada di dalam ini. Mudah-mudahan kita telah mendapatkan syafaat hidupnya dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, kita lanjutkan kajian kita. Kita baca muin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'umulikum wa bi'ulumi sa'iri ibadillah as-salihin ila al-qal. Bismillah. Wa tusannu, dan disunahkan, yaitu sannu qira'ati suratul minal Qur'an fi rak'atayn awlayaini bi rubaiyatin aw thulasatin aw thulatiyatin. Jadi disunahkan pada 2 rakaat pertama untuk membaca surat setelah bacaan Al-Fatihah. Jadi yang disunahkan untuk menambahkan bacaan surat setelah Al-Fatihah itu hanya di rakaat pertama dan rakaat kedua. Baik itu sholat yang jumlahnya 4 rakaat maupun yang 3 rakaat. Itu sunahnya. Jadi jangan misalnya kita sholat maghrib sendirian, apalagi sampai berjamaah misalnya, 3 rakaatnya cuma hanya Fatihah aja dibaca. Berarti ini tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Sunnahnya berarti di rakaat pertama setelah Fatihah baca surat apa, kemudian di rakaat kedua setelah Fatihah baca surat apa. Sedangkan di rakaat ketiganya cukup dengan Fatihah saja. Begitu juga dengan sholat yang 4 rakaat. Untuk rakaat ketiga dan keempat cukup membaca Fatihah saja. Jadi yang disunahkan adalah menambahkan surat setelah bacaan surat Al-Fatihah hanya di rakaat pertama dan kedua. Wala tusannu fil akhirataini, tidak disunahkan di 2 rakaat yang terakhir. Jadi di 2 rakaat itu tidak disunahkan untuk menambahkan bacaan surat yang lain setelah Al-Fatihah. Illa limasbuqin, kecuali bagi makmum masbuk, ya, makmum yang ketinggalan, makmum yang tidak mendapatkan imam dari awal takbiratul ihram, tapi dia baru mendapatkan imam ketika imam sedang ruku. Nah, berarti kan dia tidak baca apa-apa. Itu baca niat sholat, langsung mengejar gerakan rukunya imam supaya dianggap 1 rakaat. Nah, ini kadang-kadang dalam masalah kita ada yang imamnya sudah ruku, dia baru datang, Allahu Akbar, masih baca Fatihah. Padahal harusnya langsung buru-buru mengejar rukunya imam. Pernah saya tegur itu dia, kenapa kamu enggak langsung ikutin gerakan imam? Ya kan bacaan Fatihah wajib. Iya, tapi kan kamu posisinya masbuk. Kalau masbuk sudah ditanggung sama imam. Jadi terkadang masih ada yang keliru, ya, dalam hal ini. Di anam ditikal aulaya ini, jika si makmum tadi tidak mendapatkan imam dari 2 rakaat yang awal, di rakaat pertama, kedua dia nggak dapat, dapatnya hanya di rakaat ketiga. Ya, ini ma'a imami beserta imamnya. Jadi bagi makmum masbuk yang tidak menemukan imam di saat imam masih membaca surat Fatihah ataupun menambahkan surat yang lain, ya berarti bagi makmum masbuk tidak usah baca, langsung saja mengikuti gerakan imamnya. Fayaqra'uha fi baqi sholatihi idza tadarakahu. Tapi setelah dia lepas atau sudah tidak mengikuti imam karena imam sudah selesai, sedangkan dia melanjutkan rakaat berikutnya, berarti makmum masbuk ini dia dianjurkan untuk membaca surat setelah surat Al-Fatihah. Kalau memang dia mendapati imam, misalnya imam sudah rakaat terakhir
sampai salam berarti kan dia hanya dapat 1 rakaat. Nah, rakaat keduanya setelah dia baca Fatihah dia disunahkan membaca tambahan suratnya. Gitu. Walam yakun qara'a fima adrakahu. Jadi tadi kalau memang dia tidak bisa membaca surat ya, karena memang posisinya masbuk tadi. Malam taskut anhu liqoli masbukan, maka tidak gugur karena posisi makmum tadi adalah makmum masbuk. Oleh karenanya makmum masbuk kalau memang dia masih melanjutkan rakaat berikutnya di rakaat kedua, ketiga dan seterusnya, berarti di rakaat keduanya ketika dia melakukan sholat sendirian, ya, melanjutkan sendirian setelah Fatihah disunahkan untuk menambahkan bacaan surat yang lain. Fima atrogahu, dari ayat yang ia dapatkan dari imam. Kemarin sudah saya singgung, sudah saya sampaikan bagaimana posisi orang yang sudah nutik ya, utik ya, atau sudah tua ya, yutik atau nutik ya. Jadi bagaimana orang yang sudah tua ketika dia sholat berjamaah selalu ketinggalan bacaan Fatihahnya dengan imam. Imam sudah Fatihah, imam sudah menambahkan surat yang lain, dia masih baca Fatihah terus. Sedangkan imamnya membaca Fatihah ayat berikutnya setelah Fatihah itu misalnya terlalu cepat, sehingga orang yang sudah tua tadi belum sempat Fatihahnya selesai, imam sudah ruku. Ini bagaimana? Karena sudah saya singgung, tetap ikuti aja gerakan imam meskipun bacaan Fatihahnya belum selesai. Jadi Fatihahnya tetap ditanggung oleh imam. Di anal imama idza tahammala anhu al-Fatihah. Karena memang imam dalam hal ini khususnya bagi imam masbuk ini sudah menanggung bacaan Fatihahnya si makmum masbuk. Fasurata aula, sedangkan bacaan surat itu lebih utama. Artinya aula tahammala, artinya ditanggung ya, benar-benar ditanggung oleh imam. Wa yusannu, dan disunahkan ayyutawwala qira'atul ula 'ala tsaniyati. Nah, ini yang kemarin pernah disampaikan oleh penghukum ya. Disunahkan untuk membaca ayat yang lebih panjang setelah Al-Fatihah dibandingkan setelah rakaat kedua. Nah, ini dan kembali, jadi di rakaat pertamanya baca surat setelah Fatihahnya boleh panjang, tapi di rakaat keduanya kalau bisa lebih pendek. Jangan lebih panjang dari yang kedua, yang pertama gitu. Nah, ini ada toleransi. Malam yarid nafsu. Ya, selama tidak ada keterangan khusus ya, atau dalil yang nas yang khusus dari baginda Nabi Muhammad SAW, kita pilih saniyati untuk memanjangkan bacaan surat di rakaat yang kedua. Jadi memang nggak ada nasnya di sini. Dia ada dalil yang menjelaskan bahwa boleh di rakaat keduanya membaca surat yang lebih panjang ketimbang di rakaat yang pertama. Ini nggak ada nasnya. Tapi yang benar adalah di rakaat pertama boleh suratnya lebih panjang, tapi di rakaat keduanya kalau bisa lebih pendek. Wa an yaqra'a 'ala tartibil mushafi, dan juga ketika membaca surat tambahan setelah Al-Fatihah itu harus tertib. Jangan misalnya gini, di rakaat pertama membaca Al-Zalzalah, di rakaat kedua membaca Al-Nasr. Ini kan enggak matching. Urutannya kan Al-Nasr dulu, baru terus sampai ke bawah sampai selesai An-Nas. Jadi harus tertib urutannya. Ya, wa 'ala tawali, dan berurutan. Malam takun allati taliha aqwalu, ya, selama ayat berikutnya itu tidak lebih panjang daripada ayat yang surat yang kedua. Walau ta'arudun, jikalau terjadi
ya, pertentangan antara at-tartib wa tadbirul ula, antara mengurutkan bacaan sesuai dengan urutan mushaf atau mengukur panjangnya. Ya, tadbirul ula, ayat yang surat yang dibaca di rakaat kedua itu ternyata lebih panjang daripada yang kedua, daripada yang pertama. Itu bagaimana? Apakah lebih yang dipikirkan urutan sesuai mushaf atau yang dipikirkan lebih pendek? Misalnya Ka'an qara'a al-ikhlas, seperti misalnya membaca surat al-ikhlas di rakaat pertama, kemudian harusnya di rakaat kedua ya di bawahnya al-ikhlas berarti kan ada al-lahab, kemudian ada al-falaq, an-nas. Ternyata setelah al-ikhlas, al-falaq lebih panjang dibandingkan dengan surat misalnya al-Kautsar, ya. Surat al-Kautsar kan di atasnya al-ikhlas, tapi lebih pendek dibandingkan al-falaq. Itu bagaimana? Milih yang lebih pendek atau yang mendingan sesuai urutan mushaf? Ya. Nah, ini ada pertanyaan seperti itu di sini. Ya. Bahal yaqra'u al-falaqa nadhara litartibi awil qawtari nadhara litadbiril ula. Jadi dalam hal ini sebaiknya tetap membaca sesuai urutan, yaitu al-falaq, atau nyari yang lebih pendek daripada bacaan surat yang kedua, yaitu surat al-Kautsar. Kullun mutahammalun, ya. Semuanya masih mungkin benar, bisa juga salah. Wal aqrabu al-awwal, tapi yang lebih mendekati benar adalah pendapat yang pertama, yakni harus sesuai urutan mushaf. Meskipun di rakaat kedua kemudian membaca al-falaq ternyata lebih panjang daripada al-ikhlas, ya, jumlah ayatnya, tetap itu yang aula, yang lebih baik, karena ya, kita lebih mempertimbangkan yaitu urutan suratnya, ya, urutan surat. Qala Syekhuna, sebagaimana hal ini disampaikan oleh guru kita fi Syarhul Minhaj, di dalam kitab Minhaj. Wa inna ma tusanu, angin mestinya disunahkan, ya. Dan disunahkan qiraatul ayati, membaca ayat, ya, lil imami, hanya bagi imam, wa munfaridin, dan bagi orang yang sholat sendirian, wa ghairi ma'muma sami'a qira'ata imami. Juga disunahkan untuk membacakan ayat ini, ya, menambahkan ayat setelah suratul Fatihah ini hanya bagi imam. Sedangkan kita sebagai makmum ketika sholat berjamaah cukup baca Fatihah saja, gak usah nambahin surat yang lain. Menambahkan surat yang lain itu ada kewajiban atau kesunahan bagi imam saja, atau orang yang sholat sendirian tidak berjamaah, setelah baca Fatihah dia nambahin surat yang lain, itu aja. Sedangkan bagi yang berjamaah ini tidak usah membaca surat tambahan yang lain, cukup dengan Fatihah saja. Fil jahriyati, di dalam sholat yang memang disunahkan membacanya jahar, kencang, seperti sholat maghrib, isya, subuh, itu imam berarti setelah Fatihah menambahkan bacaan surat yang lain. Begitu juga orang yang sholat sendiri. Fatukrahu lahu, dan hukumnya makruh bagi makmum yang sholat berjamaah, ya, untuk menambahkan surat. Malah makruh hukumnya ternyata. Kalau kita sudah sholat berjamaah, kemudian setelah baca Fatihah kita nambahin bacaan surat lain walaupun pendek, bersama dengan imam lagi baca, nambahin surat seberikutnya, itu ini ternyata makruh. Jadi kita memang disuruh mendengar bacaan imam sampai dengan selesai bacaan surat yang dibacakan oleh imam, sampai selesai, sampai ruku. Jadi kita gak usah nambahin bacaan surat yang lain, cukup Fatihah saja.
Wakilah tahrum, bahkan ada yang mengatakan, ada ulama, sebagian ulama yang mengatakan kalau ada makmum sholat berjamaah setelah dia selesai membaca Fatihah kemudian dia baca surat yang lain, di sini dihukumi tahrum haram. Ini sebagian ulama, ba'dul ulama menyatakan hukumnya haram bagi makmum yang sholat berjamaah setelah dia selesai membaca Fatihah menambahkan surat lain. Ya. Sebagian tadi mengatakan makruh, sebagian lagi mengatakan haram. Amma makmuma lam yasma'ha, adapun makmum yang tidak mendengar ya bacaan imam, au sami'a shautan la yumayyiza hurufa, atau dia mendengar bacaan imam cuma dia tidak ngerti, tidak hafal yang dibacakan oleh imam. Misalnya tadi misalnya baca surat Al-Hasr misalnya, tapi dia nggak paham karena dia nggak hafal, ya. Sehingga dia tidak konsen dengan apa yang dibaca oleh imam. Fayaqra sirron, maka hendaknya dia membaca pelan saja. Dia baca Fatihahnya pelan saja sampai dia bisa memahami bacaan Fatihahnya dia sendiri, ya. Sampai selesai bacaan Fatihahnya. Kemudian kalau imam masih membaca ayatnya masih terus, dan setelah itu baru memperhatikan bacaan imamnya. Ada pertanyaan, sebenarnya makmum boleh nggak sih baca Fatihahnya bareng-bareng dengan ketika imam lagi baca Fatihah? Nah, kemarin sudah disinggung, sebaiknya makmum dengerin dulu bacaan Fatihahnya imam sampai selesai. Setelah itu setelah itu makmum baca Fatihah, imam menambahkan surat berikutnya. Nah, posisi makmum dalam hal ini konsen dulu dengan bacaan Fatihahnya sendiri. Setelah selesai, baru dia mendengarkan ya, bacaan yang dilanjutkan oleh imam. Lakin yusanu lahu kama fi awlai as-sabiyati, tetapi disunahkan bagi makmum ya ketika sholat ya jamaah tadi membacanya sirri aja, ya, baca Fatihahnya sirri ya sampai an-fatihati imami, sampai misalnya imamnya selesai Fatihah kemudian dia baru membaca Fatihah dengan sirri ya, pelan saja, yang penting dia dengar sendiri dan bisa paham. Sampai syukur-syukur dia baca Fatihah selesai, gak lama imamnya kemudian ruku gitu, ya. Indona itroka qabla ruku'i, dan dia menyangka atau berprasangka bahwa bacaan Fatihahnya akan selesai sebelum imam akan ruku. Usahakan kita baca Fatihahnya ya sudah selesai sebelum imam ruku. Usahakan begitu, jangan sampai masih baca Fatihah keburu imamnya ruku. Nah, bagaimana dengan rakaat ketiga keempat? Kita kan sama-sama imam lagi baca Fatihah, makmum juga baca Fatihah. Ya, itu tinggal pinter-pinternya aja kita menyiasati bacaan Fatihah kita sendiri di rakaat ketiga atau keempat, yang saat itu bacanya sirri, masing-masing imamnya juga bacanya sendiri pelan gitu ya. Seperti sholat zuhur, asar misalnya, itu kan imamnya bacanya sirri pelan semua. Gitu. Berarti kemungkinan kita bersamaan baca Fatihahnya ya, waktunya bersamaan dengan si imam tadi. Tapi kalau bisa diusahakan makmum baca Fatihahnya harus sudah selesai sebelum imam akan ruku. Nah, usahakan seperti itu. Wahina idin ya, yakni di waktu menanti bacaan imam selesai, yastaghilla bid-du'ai. Bagi makmum disunahkan ketika sedang menunggu bacaan imam selesai, itu sebaiknya yastaghilla bid-du'ai. Sebaiknya makmum sibukkan diri dengan memperbanyak berdoa. Doa dengan bahasa sendiri.
sampai menunggu imam selesai bacaan surahnya tadi. Lalu qiraati tidak dengan menambah surat, itu tadi. Jadi setelah makmum selesai baca Fatihah itu tidak dianjurkan untuk membaca Fatihah surat lagi ya, akan tetapi lebih baik membaca doa-doa yang dipanjatkan sesuai dengan hajatnya masing-masing. Itu sambil memperhatikan tetap bacaannya imam, dia berdoa di dalam hatinya, minta keinginan hajat yang sedang dibutuhkan. Waqala al-mutawalli, dan berkata Imam Mutawalli, waqrahu bil-ruk'ah. Pendapat ini diikuti ya oleh Ibnu Ruf'ah, bahwa makmum ketika sedang mendengar bacaan imam ya sebelum sampai ruku ya diselingi dengan memanjatkan doa. Jadi ini pendapatnya dikuatkan oleh Imam Ruf'ah. Yukrahu asyuru'u, ya, makruh ya bagi makmum ya. Maksudnya makruh untuk membaca ya Fatihah sebelum imamnya, makruh hukumnya. Jadi yang benar adalah ketika kita sholat berjamaah, kita dengerin Fatihahnya imam dulu sampai selesai, baru kemudian kita sebagai makmum membaca Fatihah. Fiha qablahu, ya, sudah sebelum imam selesai ya. Walau fisirriyati, meskipun atau walaupun di dalam sholat yang sirri, sholat yang seperti zuhur asar, ternyata kita nggak boleh juga mendahului bacaan Fatihahnya imam, tapi kan susah ini ya. Kita baca doa kita selesai, kemudian dilanjutkan dengan suratul Fatihah. Kemungkinan bisa jadi kita sebagai makmum bacaan Fatihahnya lebih awal, lebih selesai duluan dibandingkan imamnya ketika sholat yang sifatnya sirri atau bacaannya dikecilkan seperti sholat asar. Untuk di sini makruhnya bukan makruh tahrim, masih makruh tanzim, masih makruh yang masih ditoleransi lah ya. Lil khilafi fil iktidali bihadina ini. Hal ini untuk membedakan bagi ya salah satu pendapat yang mengharamkan, misalnya haram hukumnya makmum mendahului bacaan Fatihahnya imam meskipun di dalam sholat yang sifatnya sirri ya, tapi cukup di sini dihukumi makruh. Walijaroyani qaulin ya, dan sebab adanya suatu pendapat yang menghukumi bahayanya ya sholat ya bil butlani ya, bisa katanya bisa batal in faragha minha qablahu ya, jika makmum lebih dahulu selesai membaca Fatihahnya sebelum imamnya. Jadi ada pendapat yang sampai batal tuh sholatnya kalau makmum baca Fatihahnya mendahului selesai lebih awal daripada bacaan Fatihahnya imam. Ya ini khilafiyah ya, berbeda pendapat. Ya, kita ambil jalan tengah-tengah saja, yaitu ya mungkin ketika kita sholat zuhur dan asar berjamaah mungkin saya juga sama ketika saya jadi posisinya dari makmum, bacaan Fatihah saya mungkin lebih duluan selesai dibandingkan imam gitu. Ya, makanya hukumnya makruh, tapi makruh tanzim ya, bukan makruh tahrim. Farun, ada satu cabang permasalahan. Yusannu disunahkan di makmumin, bagi makmum faragha minal fatihati bisalisati awil rabi'ati, jika sudah selesai ya, jika telah selesai membaca surat Fatihah di rakaat yang ketiga maupun yang keempat, au minat tasyahudi, atau ketika sudah selesai dari bacaan tasyahud ya, tasyahudil awwali, tasyahud awal, qabla imami, sebelum imam, ayyastaila bi du'ain fihima,
agar menyibukkan diri untuk berdoa. Nah ini dikuatkan lagi. Jadi bagi makmum yang ketika sholat berjamaah dan sholatnya baik yang sirri maupun yang jahar, ketika di rakaat ketiga atau keempat setelah dia selesai membaca Fatihah, itu jangan menambahkan surat yang lain, tapi sibukkan dengan terus berdoa, minta hajat-hajat yang memang sedang dibutuhkan, ya. Atau ketika tasyahud awal sudah selesai duluan, ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, sudah selesai tuh di tahiyat awal rakaat kedua, imamnya masih belum berdiri, berarti tambahin dengan doa dan doa terus, doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu. Karena pada intinya sholat itu secara bahasa, ya, as-sholat lughatan ad-du'a. Karena pada hakikatnya sholat itu mengandung doa, bukan doa hanya yang bersifat bacaan yang Arab, yaitu doa iftitah, baca surat, tapi doa yang sifatnya memang kebutuhan kita sendiri dengan bahasa kita sendiri. Cukup direnungkan, diucapkan di dalam hati, mudah-mudahan Allah mengabulkan hajat yang sedang kita butuhkan. Qiraatin fil ula wa hiya aula, ya. Atau membaca, ya, fil ula di rakaat yang pertama wa hiya aula, yang demikian ini lebih utama. Ya intinya makmum jika sudah selesai membaca Fatihah atau ketika selesai baca tasyahud awal, sedang imam belum beranjak dari duduknya duduk tasyahud, maka makmum disunahkan untuk memperbanyak atau dianjurkan untuk memperbanyak membaca doa. Wa yusanu, dan disunahkan bil hadiri, bagi orang yang hadir, artinya sholat berjamaah di masjid, di musola, ya, fi sholatihi Jumu'atin wa isya'iha, yakni sholat Jumat, ya, dan isya di waktu Jumat. Ini disunahkan apa? Suratul Jumu'ati, dianjurkan membaca surat Al-Jumu'ah, membaca surat Al-Jumu'ah. Kemudian wal munafiqun, dan surat Al-Munafiqun, au sabbih, atau surat Sabbih isma rabbikal. Makanya ketika sholat Jum'ah kadang ada imam yang ketika di rakaat pertama membaca surat Al-A'la, sedangkan di rakaat keduanya membaca Al-Ghosiyah, Al-Ataka hadithul Ghosiyah. Ini sunnah memang seperti itu. Wal Ataka, dan membaca surat Al-Ataka, ya, atau surat Al-Ghosiyah. Wafi subhiha, dan di dalam subuhnya Jumat, masih waktu Jumat subuh, itu disunahkan di rakaat pertamanya membaca Al-A'la, di rakaat keduanya Al-Ataka, ya, Al-Ghosiyah, sunahnya. Idza tasa'al waktu, kalau memang waktunya masih panjang, ya, boleh tuh di rakaat keduanya, di rakaat keduanya membaca surat Alif Lam Mim Tanzil misalnya, atau ayat as-sajdati, ayat sajdah boleh, atau wal-ata, dan surat al-ata. Wafi maghribiyah, dan di dalam sholat maghribnya yang masih di waktu Jumat, itu disunahkan di rakaat pertamanya membaca surat Al-Kafirun, sedangkan di rakaat keduanya Wal-Ikhlas dan surat Al-Ikhlas. Jadi di maghribnya disunahkan, maghrib masih waktu hari Jumat, ya, di rakaat pertama membaca surat Al-Kafirun, di rakaat keduanya Al-Ikhlas. Itu tartibnya, urutannya. Jadi bukan ke bawah ke atas, gitu ya. Jadi rakaat pertama lebih atas, dan keduanya berarti ayatnya yang ke bawahnya. Wa yusannu qira'atuhuma, dan disunahkan membaca keduanya fi subhil Jum'ati, di subuh yang masih hari Jumat. Wa ghairiha, dan selainnya, ya, lil musafiri, bagi orang musafir pun sama, boleh ketika di masih waktu Jumat, tadi maghribnya dia juga membaca di rakaat pertama baca Al-Kafirun, di rakaat keduanya baca surat Al-Ikhlas.
Wa fi rakaatil al-fajri, dan 2 rakaat fajar, yakni subuh, wal maghribi, wat tawafi, wat tahiyati, wal istikharati, wal ikhrami. Bukan hanya di sholat yang tadi saja ya, tapi maghrib ya, dan tawaf ya bagi orang yang sedang melakukan tawaf, wat tahiyati, dan tahiyatul masjid boleh bacanya tadi, contohnya di subuhnya atau di masih di hari Jumat. Wal istikharati, dan yang sedang sholat istikharah itu juga disunahkan bacanya surat yang seperti tadi, yang penting masih waktu hari Jumat. Wal ikhram, dan yang sedang ikhram, dan ittiba'i fi kulli, hal ini mengikuti daripada anjuran yang telah ditetapkan para ulama. Masih waktunya? Masih ya. Far'un, ada satu cabang permasalahan. Lau taraka ihdal muayyadaini, jika ada orang yang meninggalkan salah satu 2 surat yang sudah ditentukan tadi, yang bil ula, ya, yang pertama atau dia bisa ya. Begitu juga ketika di rakaat yang kedua. Misalnya ada orang ketika sholat tadi, misalnya di rakaat pertama dia mengikuti urutan tadi, urutan mushaf maupun urutan ya surat tadi. Ternyata enggak, misalnya di rakaat pertama dia membaca Asy-Syams, di rakaat keduanya misalnya baca Alam Nasr misalnya, padahal urutannya artinya Alam Nasr baru Syams. Ini bagaimana ya? Au qara'a fil ula ma fis saniyati qara'a fiha ma fil ula, atau kebalik, harusnya lebih dulu Alam Nasr tapi aktif dulu di rakaat pertama, di rakaat kedua baca Alam Nasr gitu. Nah ini berarti tidak mengikuti daripada anjuran ataupun tata urutan yang sudah ditetapkan oleh para ulama. Oleh karenanya bagi seorang imam harus meneliti, tadi saya di rakaat pertama baca surat apa ya? Nah, berarti di rakaat keduanya harus yang ke bawahnya, gitu. Walaupun jaraknya antara, misalnya gini kayak tadi saya baca surat Al-Asr tadi ya, kemudian setelah itu Alam Nasr, ini kan jauh banget urutannya, nggak apa-apa, yang penting posisinya surat yang kedua itu lebih ke bawah daripada surat yang di rakaat pertama tadi, meskipun jaraknya jauh. Surat pertama baca An-Naba ya, misalnya Amma Yatasa'alu, rakaat keduanya baca An-Nas, ya nggak apa-apa, yang penting urutannya memang benar. Jangan lebih di atasnya An-Naba di rakaat keduanya gitu. Itu ya. Walau syara'a ya, jikalau ya ada orang baca fi ghairi surati al-muayyanati, membaca surat yang tidak ditentukan tadi. Padahal tadi di surat di hari Jumat itu ketentuannya di maghrib disunahkan di rakaat pertama baca Al-Kafirun, di rakaat keduanya baca surat Al-Ikhlas. Tapi misalnya dia tidak membaca itu, misalnya ya apa-apa namanya. Ya, walau syahwan ya, meskipun dia lupa, misalnya lupa ya, dengan anjuran sunnah tadi untuk membaca surat yang memang perlu dibaca di hari Jumat ya, itu tadi sudah ditentukan ya. Qata'aha waqra muayyanati, maka dia boleh kemudian memutuskan bacaannya tadi. Misalnya gini, harusnya dia akan membaca tadi di sholat maghrib di rakaat pertama Al-Kafirun, tapi dia bacanya misalnya Al-Hakumut, tiba-tiba baru 2 rakaat Al-Hakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kemudian dia ingat harusnya saya Al-Kafirun, itu boleh dipotong dan boleh diulangi. Bismillahirrahmanirrahim, qul ya ayyuhal kafirun. Jadi Al-Kafirun tadi diganti dengan Al-Kafirun. Itu
di sini ada pertama boleh. Seandainya memang dia lupa, harusnya di rakaat pertama di sholat maghrib di hari Jumat kan harusnya al-kafirun ya. Tiba-tiba dia ingat pas lagi baca al-qunut baru 2 rakaat, kemudian potong bacaan surat at-takasurnya atau al-qunutnya diganti dengan qul ya ayyuhal kafirun ya. Nadban, dan baginya sunnah boleh ya. Kalau imamnya sudah terbiasa rutin di Jumat maghrib, di hari Jumat biasa di rakaat pertama al-kafirun, kemudian tiba-tiba lupa, benar-benar lupa, maka bacaan yang sedang dia baca itu boleh di-cut, boleh diganti dengan surat yang qul al-kafirun. Wa inda dzikri waqtin, dan ketika waktunya memang sudah mepet gitu. Ya, waktunya. Karena kalau waktunya sudah mepet, sudah terlanjur al-qunutnya udah mau selesai baru ingat harusnya al-kafirun ya. Ya udahlah, terusin saja, tanggung. Sudah mau ayat akhir, saya mau diganti al-kafirun. Ya. Suratani qasiratani afdalu min babit tawilataini al-muayyadani. Membaca 2 surat yang pendek itu lebih baik daripada membaca sebagian surat yang panjang. Lebih baik baca surat yang pendek tapi selesai ayatnya daripada baca surat yang panjang Al-Baqarah jumlahnya 200 lebih, bacanya sepotongnya saja, ya sebagian saja. Itu kurang afdal. Yang afdalnya adalah imam ketika membaca surat tambahan setelah pada adalah surat yang pendek tapi selesai sampai selesai ayatnya. Kayak Al-Kafirun, Al-Ikhlas kan pendek daripada baca surat Al-Baqarah terlalu panjang tapi hanya sebagian saja. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi intinya yang bisa saya rangkum atau ringkas, bahwa seorang makmum ketika sholat berjamaah setelah selesai membaca Fatihahnya, ketika dia masih mendengar bacaan imamnya, jangan menambah bacaan surat yang lain kecuali membaca doa saja, memperbanyak doa ya, jangan nambahin membaca surat itu ya. Kemudian usahakan bacaannya sudah selesai sebelum baca Fatihahnya, makmum sudah selesai sebelum imam rukuk ya, supaya dia tidak punya utang dengan baca Fatihahnya belum selesai. Itu yang kedua. Yang ketiga, membaca surat yang lebih pendek tapi lengkap selesai ayatnya itu lebih afdal dibandingkan membaca surat panjang tapi tidak selesai. Demikian yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jika benar yang apa saya sampaikan ini murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kekurangan dan kesilapan dari saya ini murni karena kebodohan saya pribadi. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Allah karim ya mujib as-sa'ili ya dal jalali wal ikram, a'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan lillahi hamdan syakirin hamdan 'aliyan hamdan wafin 'amahu wa yudratu mazidah. Ya Rabbana alhamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma atina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa aqimna bit taqwa wa jannibna bil 'afiyati wa rahmatika ya rabbal alamin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal muslimin wa inna malaikatahu yusalluna 'alan nabiyyi ya rabbal alamin. Allahumma arina haqqan wa arzuqna ittiba'ahu wa arina batina wa arzuqna ijtinabah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa atina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya 'aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.